Banyak orang masih berpikir anime hanyalah tontonan anak-anak. Tapi mereka belum pernah menyentuh dunia yang bernama Gundam, Iron-Blooded Orphans. Di balik deru mesin perang dan tubuh-tubuh yang remuk di medan tempur, tersimpan kisah kelam tentang dunia yang memakan masa depannya sendiri demi kekuasaan. Perdagangan manusia, korupsi, perang kelas sosial, bahkan cinta yang melawan kodrat, semua itu hidup dan berdarah di semesta ini. Dan di tengah kegelapan itu, berdirilah satu nama, McGillis Farid. Seorang lelaki yang menatap langit dengan mata penuh ambisi, tapi melangkah di tanah yang dipenuhi mayat. Dia bukan pahlawan, bukan juga penjahat. McGillis adalah manusia yang memilih menjadi iblis demi menghancurkan sistem yang ia anggap telah dikuasai oleh iblis itu sendiri. Karena kadang, untuk melawan monster, kita harus bersedia menjadi monster itu. Di video ini kita akan menyelami di mana darah dan oli mesin bercampur, di mana nama-nama iblis mengerikan dijadikan nama robot penghancur legendaris, dan dunia di mana ambisi manipulatif seorang pria bisa menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Inilah dia. Di dunia pasca Perang Besar, manusia kembali membangun peradaban di atas abu kehancuran. Namun, perdamaian yang mereka banggakan sesungguhnya hanyalah tirai tipis yang menutupi kerak busuk kekuasaan. Di balik nama besar Gjallarhorn, organisasi yang mengatur keseimbangan dunia, lahir sistem yang menindas, di mana anak-anak dijadikan alat perang dan kemanusiaan dijual atas nama kehormatan. Dari dasar dunia inilah muncul sekelompok anak yatim tanpa nama. Mereka menyebut diri mereka Tekadan. Bagi dunia, mereka hanyalah tikus kotor, budak yang tak pantas berbicara di meja kekuasaan. Namun di dada mereka berkobar satu hal yang bahkan para bangsawan pun tak punya. Keyakinan akan arti keluarga dan mimpi yang sederhana, hidup bebas di bawah langit mereka sendiri. Perjalanan Tekadan dimulai dari bawah tanah Mars. Mereka bertarung bukan demi politik, tapi demi hidup yang layak. Dipimpin oleh Orga Itsuka, bocah yang memikul tanggung jawab terlalu besar untuk bahunya, dan Mikazuki August, mesin pembunuh dengan wajah manusia yang nyaris kehilangan rasa. Dua jiwa muda yang menapaki dunia dengan darah, keringat, dan kehilangan. Namun di balik perjalanan mereka ada satu sosok yang menjadi penentu takdir, McGillis Farid. McGillis bukan anak bangsawan sejati. Ia hanyalah anak pungut, diangkat oleh keluarga Farid bukan karena cinta, melainkan sebagai pelampiasan dosa kekuasaan. Bocah itu tumbuh dalam penderitaan yang tak layak disebutkan. Tubuhnya direnggut kehormatannya oleh ayah angkatnya sendiri. Sebuah luka yang membentuk monster di dalam dirinya. Ia belajar sejak kecil bahwa dunia tidak diselamatkan oleh kebenaran, tapi oleh kekuasaan. Suatu hari, McGillis menemukan sebuah buku tua. Isinya tentang Agnika Kayeru, sang legenda yang menciptakan Gjallarhorn untuk menegakkan keadilan sejati. Namun dunia kini telah melupakan ideal itu, menjadikannya simbol kosong bagi para penguasa yang hidup dari darah orang miskin. Dari situlah tekad McGillis lahir. Ia akan menjadi pewaris sejati Agnika, meskipun untuk itu, ia harus menjadi iblis yang lebih jahat dari mereka semua. Langkah pertama McGillis adalah manipulasi. Ia memanfaatkan Gaileo Bauduin,
teman masa kecil yang melihatnya sebagai saudara. Ia memperalat Ain Dalton, pengawal setia Galileo, untuk menjadi kelinci percobaan sistem Alaya Vijnana versi dewasa. Dan lebih gelap lagi, ia menikahi Almiria Bauduin, adik kecil Galileo yang bahkan belum mengerti arti cinta, hanya agar bisa menyusup lebih dalam ke pusat kekuasaan keluarga Bauduin. Bagi McGillis, setiap hubungan hanyalah bidak, setiap senyum, setiap janji hanyalah alat untuk memanjat lebih tinggi. Namun, di dunia yang penuh darah ini, tidak hanya McGillis yang mencari arti perubahan. Di sisi lain, Kudelia Aina Bernstein, seorang bangsawan muda dari Mars, muncul membawa ide revolusi. Ia menjadi simbol bagi Tekadan, harapan bahwa dunia bisa berubah tanpa menumpahkan darah lagi. Namun jalan menuju harapan selalu dibayar mahal. Tekadan berulang kali harus mengorbankan nyawa, melewati pengkhianatan, dan melihat sahabat mereka tewas di depan mata. Pada awalnya, Tekadan hanyalah anak-anak jalanan, lahir di bawah langit berdebu Mars, tanpa nama, tanpa masa depan. Namun ketika seorang pria berjas putih datang membawa janji kebebasan, mereka menyambutnya seolah ia adalah utusan dari langit merah itu sendiri. McGillis Farid, pria yang berbicara dengan ketenangan malaikat, tapi menyimpan kehendak iblis di balik sorot matanya. Ia berbicara tentang kehormatan, tentang perubahan, tentang masa depan di mana Tekadan akan berdiri sebagai raja di Mars, bebas dari belenggu dunia lama. Dan mereka percaya, dengan darah muda dan keyakinan yang membara, mereka mengikuti bendera itu tanpa ragu. Lalu datanglah pertempuran yang mengubah segalanya. Dari kedalaman sejarah yang seharusnya terkubur, bangkitlah Mobile Armor, monster purba dari era perang kuno, simbol kegilaan manusia yang dipandu oleh amarah tanpa kendali. Darah, baja dan kehancuran menari di langit Mars. Namun di tengah api dan teriakan itu, Tekadan tidak mundur. Mereka menantang dewa mesin dengan tekad manusia. Saat Barbatos menembus badai besi dan menumbangkan monster itu, Mars bersorak. Nama Tekadan menggema ke seluruh koloni. Dan di balik puing kemenangan itu, McGillis menanamkan ide beracun bahwa Tekadan adalah takdir baru, bahwa mereka ditakdirkan menjadi raja di bawah langit merah itu. Namun janji itu hanyalah racun yang disajikan dalam piala emas. McGillis tidak menginginkan kebebasan untuk mereka. Ia hanya ingin mengukir tahtanya sendiri, dan Tekadan hanyalah batu pijakan di jalan menuju ambisinya. Di masa lampau, ketika dunia terperangkap dalam kegelapan yang disebut Calamity War, manusia menciptakan keajaiban sekaligus kutukan terbesar mereka, Gundam Frames. Ada 72 unit yang lahir dari tangan para insinyur yang kehilangan kewarasan. Masing-masing diberi nama dari entitas neraka. Barbatos, Bael, Gusion, Kimaris, Flauros, Vidar, dan lainnya. Nama-nama itu bukan sekadar simbol.
Mereka adalah pengingat bahwa setiap kekuatan besar selalu menuntut pengorbanan setara dengan dosa yang menyertainya. Di antara semuanya, Barbatos adalah yang paling sering disebut. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena nasib para pilotnya. Gundam itu seperti roh haus darah yang bernafas melalui tulang belulang manusia. Ia menuntut koneksi sempurna dengan pengendaranya bukan melalui kendali, tapi melalui penyatuan jiwa dan syaraf. Sistem alaya Vijayana yang menghubungkan otak manusia langsung ke mesin menjadikan pilotnya lebih dari manusia, tapi juga kurang dari manusia. Mikazuki Orgas, bocah tanpa mimpi yang hanya mengenal perintah Orga, menjadi tuan bagi Barbatos. Namun seiring setiap pertempuran, tubuhnya perlahan membayar harga kontrak itu. Tangannya lumpuh, kakinya tak bisa digerakkan, dan setiap kemenangan selalu menuntut sepotong tubuhnya lagi. Seakan Barbatos berkata pelan di setiap pertarungan, "Aku bisa memberimu kemenangan, tapi kau harus menyerahkan dirimu sedikit demi sedikit padaku." Begitulah cara iblis bekerja, bukan dengan teriakan, tapi dengan janji yang manis. Dan pada akhirnya, Mikazuki bukan lagi manusia penuh. Ia menjadi bagian dari Gundam itu sendiri. Bukan karena cinta, tapi karena takdir. Darahnya mengalir di antara kabel, jantungnya berdetak di dalam besi. Ia bukan sekadar pilot. Ia adalah persembahan terakhir manusia kepada dewa besi yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, McGillis semakin dekat dengan ambisinya. Ia menguasai Gundam Bile, simbol tertinggi kejayaan Jalarhorn, meyakini bahwa dengan itu, semua orang akan mengikutinya seperti pengikut dewa. Namun, ia lupa satu hal, dunia tidak percaya pada simbol lagi. Dunia telah lelah pada mitos. Dan jika Barbatos adalah iblis yang menuntut tubuh, maka Bile adalah iblis yang menuntut dunia. Gundam pertama, simbol dari kejayaan Jalarhorn dan senjata yang dipercaya membawa kehendak sang legenda Agnika Kai Aeru. McGillis Farid mencari Bile bukan karena kekuatannya, tapi karena maknanya. Ia percaya siapapun yang menunggangi Bile akan otomatis diakui sebagai penerus Agnika, dan dengan itu dunia akan tunduk. Namun seperti semua iblis, Bile hanya memberi ilusi kekuasaan. Ia diam, dingin, dan netral, seperti dewa yang telah lama meninggalkan umatnya. Dan McGillis, dalam kesombongannya, lupa bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari simbol, melainkan dari jiwa manusia yang masih percaya pada sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri. McGillis. McGillis Farid bukan sekadar antagonis. Ia adalah produk paling jujur dari dunia yang busuk. Seseorang yang tumbuh di tengah sistem yang memperkosa moral, lalu memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menjadi monster yang lebih sempurna daripada monster itu sendiri. Sejak kecil, McGillis belajar bahwa cinta itu alat, bukan nilai. Ayah angkatnya memperlakukannya bukan sebagai anak, melainkan mainan kekuasaan. Di titik itulah ia berhenti mempercayai kebaikan. Ia mulai menganggap manusia hanyalah bidak dalam permainan panjang menuju sesuatu yang lebih besar. Kendali. Setiap relasi yang ia bangun, dari cinta, pertemanan, hingga kepercayaan, hanyalah alat transaksional.
Dan di situ letak bahayanya. Megialis bukan tipe manipulatif yang berisik atau kasar. Ia halus. Ia memakai kecerdasan, pesona, dan empati palsu untuk membuat orang percaya bahwa mereka berjuang bersama mimpi yang sama. Padahal, yang mereka perjuangkan hanyalah batu pijakan menuju singgasana miliknya. Ia tahu kapan harus bicara lembut, kapan harus menatap dalam-dalam, dan kapan harus memainkan perasaan orang yang ia incar. Contohnya Gaelio Bauduin, teman masa kecilnya yang tulus, tapi dijadikan korban paling tragis. Bagi Gaelio, Megialis adalah saudara. Tapi bagi Megialis, Gaelio hanyalah cermin, simbol dari dunia lama yang harus ia hancurkan. Ia mengkhianati sahabat itu tanpa ragu, lalu memanfaatkan Ain Dalton, pengawal Gaelio, untuk bereksperimen dengan sistem Alaya Vijana tipe dewasa. Itu bukan sekadar manipulasi intelektual, tapi pengkhianatan spiritual. Ia menciptakan iblis baru hanya demi membuktikan bahwa tujuannya suci. Lalu ada Karta Isu, wanita bangsawan yang mencintainya dengan tulus. Megialis membiarkan dirinya dicintai hanya untuk memanfaatkan pengaruh politik keluarga Isu. Begitu ia tak lagi butuh, cinta itu ia kubur tanpa belas kasihan. Dan yang paling kelam, Almiria Bauduin, gadis kecil yang ia nikahi hanya untuk memperkuat posisinya di keluarga Gaelio. Hubungan itu adalah simbol paling menjijikan dari topeng moral Giala Horn. Sebuah pernikahan yang dibalut tradisi, tapi diisi eksploitasi. Megialis tahu apa yang ia lakukan salah. Tapi bagi dia, kesalahan adalah harga kecil untuk perubahan besar. Ia bagaikan iblis yang mempelajari sifat malaikat hanya agar bisa menirukan mereka dengan lebih sempurna. Ia bisa berbicara dengan idealisme yang nyaris meyakinkan. Berbicara tentang dunia baru, tentang keadilan, tentang kebebasan dari sistem yang bobrok. Namun, semua itu hanyalah bayangan. Yang ia cari bukan dunia yang lebih baik, tapi dunia yang tunduk padanya. Sekarang, bayangkan bro, kalau sosok seperti Megialis hidup di dunia nyata. Ia akan jadi tipe orang yang bikin semua orang kagum di awal. Cerdas, sopan, visioner. Orang-orang bakal menyebutnya pemimpin masa depan, inovator, bahkan penyelamat sistem. Tapi, perlahan lo bakal sadar bahwa setiap langkah dia menghisap energi orang di sekitarnya. Dia bikin lo percaya bahwa lo penting. Padahal, lo cuma alat baginya. Bikin lo merasa lo bagian dari rencana besar, padahal lo cuma nama di daftar yang bisa dihapus kapan aja. Menghadapi orang seperti Megialis, lo cuma punya dua pilihan. Jaga jarak. Jangan pernah ikut dalam narasi yang dia buat. Orang kayak gini bukan minta bantuan, dia minta pengorbanan. Kalau lo harus dekat, lo harus lebih dingin daripada dia. Jangan pernah kasih dia akses ke emosi lo. Karena sekali dia tahu di mana titik lemah lo udah mati bahkan sebelum perang dimulai. Dan kalau kita bandingkan dia dengan Erwin Smith dari Attack on Titan, perbedaannya seperti antara pemimpin dan pengendali. Erwin memanipulasi juga, iya. Tapi manipulasi Erwin lahir dari tanggung jawab dan keputusasaan, bukan ambisi. Erwin tahu ia berdosa karena mengorbankan banyak orang. Tapi ia lakukan itu demi kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara Megialis menipu demi membuktikan bahwa dirinya benar. Erwin ingin membuka dunia. Megialis ingin memiliki dunia. Erwin bisa mati dengan damai karena ia tahu kebenaran itu akhirnya ditemukan. Megialis mati dalam penyesalan. Bukan karena kalah, tapi karena menyadari bahwa dunia yang ingin ia ubah tak pernah bisa diselamatkan oleh orang seperti dia. Megialis Farid adalah cermin bagi setiap manusia yang berpikir bahwa kejahatan bisa dipakai untuk tujuan baik. Ia membuktikan satu hal, bahwa begitu lo mulai menganggap orang lain sebagai alat, lo bukan lagi manusia. Lo cuma mesin dengan wajah manusia. Dan di akhir hidupnya, Megialis bukan pahlawan, bukan penjahat. Ia hanya anak kecil yang tak pernah diselamatkan, terus berlari di dalam lingkaran dendam yang ia ciptakan sendiri. Ia ingin menjadi dewa pembebas, tapi dunia hanya mengenalnya sebagai monster, yang bahkan iblis pun akan menatapnya dengan rasa iba.
Kisah Tekadan dan Meggy Swarit bukan sekadar fiksi, tapi cermin dari ambisi, pengkhianatan, dan harga diri manusia. Jika Anda mau memahami seluruh lapisan ceritanya, tonton Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans secara resmi di platform legal. Dukung karya aslinya biar cerita seberat ini tetap hidup dengan cara yang benar. Dan jika Anda suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diurai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.